Tiba-tiba raut wajah Xiao Chen berubah. Ini karena dia menemukan bahwa Wang Zifeng sebenarnya menunjukkan senyum sinis. Seluruh tubuhnya hampir transparan, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Tubuhnya tampak retak, retakan-retakan bersilangan muncul di permukaan tubuhnya, seolah-olah dia adalah porselen yang akan pecah. Xiao Chen mundur dengan sekuat tenaga. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, suatu kekuatan yang tak tertandingi agungnya dan mengerikan meledak di hutan pegunungan. Ledakan diikuti oleh badai energi yang mengerikan. Tubuh Wang Zifeng hancur berkeping-keping dan pohon-pohon di sekitarnya tumbang akibat benturan tersebut. Meskipun Xiao Chen diselimuti oleh cahaya redup, ia tetap terlempar dengan susah payah. Ia menabrak beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi secara berurutan sebelum jatuh ke tanah. Xiao Chen menyekat darah dari sudut mulutnya dan berusaha keras untuk duduk. Dia tersenyum lega dan niat membunuhnya kuat. Dia bertindak tegas. Dia akhirnya membunuh dua musuh yang kuat. Ancaman kematian telah teratasi. Cahaya merah berkelap-kelip di atas tebing dan gelombang panas yang mengerikan terpancar. Puncak tebing benar-benar mencair. Gelombang lava panas mendidih mengalir ke bawah. Dasar tebing itu terbakar dengan api yang tak pernah padam. Dan raungan binatang buas di dekatnya tak henti-hentinya. Semua binatang buas mulai berlarian. Api menjalar ke seluruh hutan dan kobarannya membumbung tinggi ke angkasa. Itu sangat mempesona di malam yang gelap. Xiao Chen menyeret tubuhnya yang terluka, mengambil pedang Wang Zifeng. Dia mundur ke arah sungai terdekat dan menyaksikan amukan api. Kemudian dia mulai mengobati luka-luka di tepi sungai. Kurang dari 1 jam kemudian, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Tetapi tetap saja tidak ada setetes pun hujan yang turun. Sebagian besar hutan kuno di dekatnya telah terbakar. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Tepat pada saat ini dia merasakan niat membunuh yang mengerikan. Di tepi sungai Qingshui, keindahan yang tak tertandingi melayang anggun seperti cahaya yang berlalu dan bayangan yang lewat. Seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, dia melayang dengan anggun. Dia bagaikan peri keluar dari lukisan. Zhao Lin Xiao Chen tidak menyangka Zhao Lin akan muncul saat ini. Mungkin cahaya yang menyala-nyala yang membawanya ke sini. Kerudungnya telah lama hilang, kulitnya halus dan lembut. Matanya bagaikan air musim gugur yang jernih. Hidungnya mancung dan lurus, bibirnya merah dan lembab, dan giginya bagaikan batu giok. Keindahan malaikat kekaisaran begitu indah hingga dapat menyebabkan kehancuran kota dan negara. Keindahannya begitu menyesakan, seolah-olah Dewi 9 surga telah turun ke dunia fana. Zhao Lin dipuji sebagai wanita tercantik nomor 1 di 9 wilayah oleh orang-orang yang suka ikut campur. Akan tetapi, saat Xiao Chen berharap dengan kecantikannya yang tak tertandingi, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Dia hanya bisa menghela napas tak berdaya karena pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Api yang membumbung tinggi menerangi kedua sisi tepian sungai. Zhao Lin berdiri di sana dengan tenang, seolah Dewi Luo telah turun ke dunia. Seolah-olah awan tipis menutupi bulan, melayang seperti salju tertiup angin, terang bagaikan matahari terbit di awan pagi, terus mendesak untuk mengamati, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air. Xiao Chen menopang dirinya dengan pedangnya dan berdiri di depan malaikat kekaisaran. Dia berkata tenang, "Saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia juga telah memasuki dunia abadi. Sungguh suatu berkah bisa melihat seseorang dari kampung halamanku di pulau tak beradab ini." Zhao Lin adalah wanita cantik yang tak tertandingi.
Dia datang secara spiral, setiap gerakannya penuh dengan keanggunan dan kehalusan. Senyum dingin muncul di wajah cantiknya. Kau memang pandai bicara. Mungkinkah Anda ingin agar saya menghargai tanah air saya dan tidak membunuhmu? Jangan lupa bagaimana kita sampai di sini. Xiao Chen menggenggam pedang di tangannya erat-erat. Dia sudah siap untuk bertarung. Dia tersenyum tak berdaya. Dia berkata, memasuki dunia abadi juga bisa dianggap sebagai semacam takdir. Sejak zaman kuno, beberapa orang yang tak mampu melakukannya. Mungkin yang mulia bisa hidup selamanya di dunia ini. Saat itu, ketika aku melihat ke belakang, dendam kecil ini tidak ada artinya. Hidup selamanya di dunia ini, saya tidak dapat melihat. Saya hanya melihat binatang buas berkeliaran. Binatang buas mengamuk, itulah pemandangan dari era kehancuran besar. Seolah-olah dia telah dibuang ke tanah tandus dan penyebab utamanya adalah Anda. Ia membuatku mengucapkan selamat tinggal pada pegunungan dan sungai-sungai yang indah, serta meninggalkan zaman keemasan dan kemakmuran. Selamat tinggal ayah kekaisaran dan ibu kekaisaran. Zhao Lin menatap Xiao Chen dengan dingin. Niat membunuh muncul di wajah cantiknya. Api menari-nari di hutan. Malam itu seterang siang. Pada saat ini, guntur di langit menjadi semakin kuat. Kilatan petir menyambar langit dan menari-nari di angkasa. Awan gelap yang bergulung-gulung hendak menghantam tanah. Hujan deras akan turun. Xiao Chen memandang Zhao Lin. Dia berkata dengan serius, di pulau ini binatang buas berkeliaran dengan bebas dan penuh misteri. Sekarang hanya ada kita berdua. Terlebih lagi, kita berdua berasal dari dunia fana. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati? Jika begitu, saya sangat menyesal. Lagi pula kita berasal dari tanah air yang sama. Kita seharusnya tidak saling membunuh di negeri asing. Karena kita telah memasuki dunia abadi, saya pikir kita bisa melupakan dendam di dunia fana. Segalanya akan dimulai lagi di pulau terpencil ini. Kita punya banyak hal yang harus kita perhatikan satu sama lain. Tawa Zhao Lin bagaikan lonceng perak. Suaranya jernih dan merdu. Namun aura niat membunuhnya menyebar. Dia mencibir, jika tidak ada dendam di dunia fana, kita bisa hidup bersama, kita bisa hidup berdampingan. Tetapi itu tidak mungkin saat ini. Meninggalkanmu di pulau ini sama saja dengan memelihara harimau saat ini. Anda bertindak seperti ini hanya karena Anda terluka parah. Jika Anda sedang dalam kondisi puncak saat ini, saya khawatir Anda sudah mengambil tindakan. Xiao Chen sudah tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua adalah orang pintar. Ada beberapa hal yang tidak berguna untuk dikatakan. Kalau tidak, itu akan menjadi hal yang tidak penting. Malaikat kekaisaran telah menemukan 2 mayat tidak jauh dari sana. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, kau terluka karena mereka kan? Mengapa ada orang lain di pulau terpencil ini? Siapa mereka? Keturunan Raja Iblis Si Jisuan. Mendengar ini, Zhao Lin langsung menjadi linglung. Tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia melayang ke langit bagaikan seekor naga banjir dan terbang menuju hutan. Dia benar-benar tidak bisa menahan Zhao Lin saat ini. Wang Jipeng yang menggunakan seni iblisnya untuk menghancurkan tubuhnya pada akhirnya. Kekuatan hidup yang melonjak itu menyebabkan dampak yang mengerikan pada Xiao Chen. Meskipun ia berhasil menghindar dan bertahan tepat waktu, namun hal itu juga menyebabkan dia terluka parah. Zhao Lin kembali sadar dalam sekejap. Dia mengejarnya seperti cahaya yang berkedip-kedip. Kalau tidak, jika Xiao Chen mendapatkan kembali kekuatannya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menekannya lagi.
Dadakan setelah gemuruh guntur yang tiba-tiba, hujan hebat akhirnya turun. Tirai air yang tak berujung menyelimuti dunia. Api di hutan itu dengan cepat padam. Kaki pedang Ki yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Pedang Ki di hutan melonjak. Xiao Chen terluka parah. Gerakannya tidak lincah seperti sebelumnya. Pada akhirnya, malaikat kekaisaran masih berhasil mengejarnya. Saat ini, ia hanya bisa berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Api telah padam. Hutan pegunungan diselimuti kegelapan. Namun, energi pedang yang menyilaukan akan meledak dari waktu ke waktu, seolah-olah akan menembus petir yang tinggi di langit. Sebagai malaikat kekaisaran, Zhao Lin jelas telah mempelajari teknik Xuan tingkat atas, yaitu formula pedang pelangi yang terkenal. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh pelangi yang cerah dan indah. Di malam yang hujan, dia tampak seperti kecantikan yang tiada tara, dan aura pedang berwarna pelangi melesat keluar tanpa henti. Rambut Xiao Chen berkibar liar, matanya seperti kilat dingin. Pedang panjang itu seperti pelangi saat ia menyambut serangan itu dengan tubuh yang terluka. Namun ia tidak mampu melawannya. Akhirnya ia terpaksa melarikan diri lagi. Meskipun kegelapan tak terbatas menyelimuti dunia dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, teknik gerakan Zhao Lin dia berlatih langkah-langkah ilahi cahaya melewati bayangan. Itu adalah teknik gerakan yang tak tertandingi, yang setara dengan teknik tubuh cahaya Bodhidharma. Ketika dia berlari, dia seanggun makhluk abadi yang dibuang. Dia mengunci Xiao Chen dengan kuat. Dalam kegelapan yang tak terbatas, hujan deras turun. Xiao Chen berlari cepat di hutan. Darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya yang terluka perlahan-lahan tidak dapat bertahan lagi. Namun, aura pembunuh di belakangnya semakin mendekat dan lebih dekat. Pedang Ki berwarna pelangi hampir mengenai tubuhnya. Ia melesat ke langit dan berputar di udara. Ia melepaskan tirai cahaya yang menyilaukan, seolah-olah bintang-bintang berjatuhan dari langit berbintang. Tirai cahaya itu memadamkan pedang Ki berwarna pelangi yang datang dan menetralkan aura pembunuh. Setelah itu, dia mengacungkan pedang panjangnya. Pedang Ki yang menyilaukan melesat seperti naga perak yang cantik. Sepertinya pedang itu akan mengenai petir yang jatuh dari langit. Pedang pembunuh itu memaksa Zhao Lin mundur. Setelah itu, Xiao Chen melarikan diri lagi. Pada malam hujan ini, ratusan binatang buas telah berhibernasi. Selain angin, hujan, guntur, dan kilat, tidak ada lagi auman binatang buas yang terdengar. Xiao Chen tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus membuat beberapa perubahan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Mengidentifikasi arahnya dan berbalik untuk berlari menuju hutan pegunungan yang lebat dan gelap. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak akan tergantung pada risiko ini. Meskipun tidak ada suara binatang buas di daerah lain, orang masih bisa melihat jejak binatang buas. Hanya arah ini yang benar-benar kosong. Tidak ada satupun binatang buas di hutan pegunungan yang luas, meskipun guntur dan kilat tiada henti. Entah mengapa hutan ini memancarkan perasaan sunyi mematikan yang tak terlukiskan. Seolah-olah tempat ini adalah tanah yang sangat berbahaya. Jauh di dalam hutan pegunungan, aura jahat yang ganas menyebar, bahkan hujan tidak dapat menghentikannya. Xiao Chen tidak berlama-lama bergegas maju. Zhao Lin sangat terkejut. Dia merasakan aura jahat yang mengerikan, yang seharusnya berasal dari pembantaian puluhan ribu makhluk. Ada bahaya besar di depan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap mengejar. Jika dia melewatkan kesempatan ini hari ini, akan sulit untuk membunuh Xiao Chen lagi, karena dia sudah memulai.
Dia tidak bisa berhenti. Tiba-tiba suara gemuruh yang dalam bergema dari kedalaman hutan. Hembusan angin yang dipenuhi bau darah menyebabkan pepohonan menari liar. Gelombang aura yang kuat melonjak. Hujan turun miring, daun-daun berguguran, dan bumi bergetar. Terdengar auman dari dalam hutan. Dengan suara gemuruh yang keras, semua guntur dan kilat di langit padam. Pegunungan yang terus-menerus mulai bergetar dan monster besar muncul di hutan purba. Tubuh monster besar itu diselimuti cahaya hijau samar. Monster itu berdiri di sana seperti gunung yang menjulang tinggi, dan aura jahat yang tak ada habisnya terpancar darinya. Belum lama ini, justru karena kemunculan binatang buas yang luar biasa ganas inilah, Xiao Chen dapat dengan mulus membunuh Wang Zifeng dan Liu. Sekarang dia dikejar oleh malaikat kekaisaran sampai-sampai dia tidak punya tempat untuk lari. Dia ingin menarik binatang purba itu untuk memaksa musuh mundur. Pada saat ini, Zhao Lin hanya tercengang, bahkan Xiao Chen pun tercengang. Dia akhirnya mengetahui asal-usul binatang buas yang mampu melawan naga tiran bercakar 8 selama setengah malam. Binatang buas yang ganas ini sebenarnya adalah naga tirani legendaris dari zaman kuno. Panjangnya bisa mencapai 50 meter dan tingginya bisa mencapai 20 meter. Ia memiliki sepasang kaki belakang yang sangat kuat dan kokoh yang memungkinkannya berlari setengah tegak. Sepasang tungkai atasnya terbebas, dan cakar naga yang mengerikan itu sangat tajam berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Kepala yang besar itu jahat dan menakutkan. Ia memiliki tanduk hijau yang panjangnya 6 hingga 7 meter dan berkilat dengan cahaya hijau giok yang dingin. Ia memiliki sepasang mata hijau besar sebesar batu kilangan, memancarkan cahaya dingin. Giginya tajam, sama menakutkannya dengan pedang lebar seputih salju. Ekornya yang hijau seperti buaya berukuran besar, panjangnya mencapai 20 meter. Tidak diragukan lagi, ia dapat menyapu semua yang ada di jalannya dengan mudah. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik hijau yang berkilauan dengan cahaya hijau yang menakutkan di malam yang gelap dan hujan ini. Ia tampak sangat mistis. Ada banyak luka mengerikan di tubuhnya dan banyak sisiknya yang rontok di banyak tempat. Itu jelas merupakan hasil pertempuran dengan naga tiran bercakar 8 malam itu. Aura pahit dan mengerikan menyelimuti tubuhnya. Tidak sulit membayangkan bahwa ia pernah mencabik-cabik makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Menurut legenda, ia adalah salah satu cabang kerajaan dari ras naga kuno. Tubuh fisiknya sangat tirani sehingga hanya sedikit yang bisa mencapainya. Ia dikenal sebagai sang tiran. Selain itu, ia dapat memuntahkan awan dan kabut, mengendalikan petir, serta terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Bahkan para dewa tidak berani memprovokasinya dengan gegabah. Jelas suara pedang yang beradu telah mengejutkannya. Cahaya pedang yang menyilaukan menarik perhatiannya. Ia merasakan ada yang menyusup ke wilayahnya. Dengan suara gemuruh, punggung gunung bergetar. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil saat ia menekan ke arah Xiao Chen. Raut wajah Zhao Lin berubah drastis melihat Xiao Chen yang tidak jauh darinya. Dia merasa marah. Dia mengangkat pedangnya dan maju sekali lagi. Xiao Chen menguatkan dirinya dan tidak punya pilihan selain menyerbu ke arah naga ganas itu lagi. Saat binatang purba itu mendekat, bumi bergetar hebat. Keduanya sudah tidak dapat berdiri tegak. Mereka terus bergoyang tanpa henti saat berlari. Naga tiran yang legendaris itu semakin mendekat dan dekat. Pada akhirnya, Zhao Lin dengan putus asa dan menyesal berbalik dan pergi. Binatang purga yang legendaris semacam ini benar-benar terlalu menakutkan.
Jika dia terlambat sedikit pun, hidupnya akan dalam bahaya. Xiao Chen merasakan bahwa dingin di hatinya. Dia sebenarnya berjarak kurang dari 50 meter dari naga tiran. Monster besar itu akan menyusul dalam 3 atau 4 langkah lagi. Sepasang mata hijau giok pekat telah menguncinya melalui hutan. Xiao Chen mendesah tak berdaya. Zhao Lin memang pemberani. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak bisa dicabik-cabik oleh binatang buas seperti itu. Retakan suara yang memekakan telinga datang dari cakar naga tiran yang tebal dan kuat. Dia mematahkan pohon dan mendarat dengan berbahaya di samping Xiao Chen. Hal itu memungkinkan dia untuk melewati malaikat maut. Xiao Chen tidak ingin mati, namun sekarang dia putus asa. Sekarang setelah dia ditemukan oleh binatang ganas purba ini, cara apalagi yang dia punya untuk kabur dari sini? Meskipun ia menyingkirkan Zhao Lin, namun sekali lagi dia menemui jalan buntu. Suara pohon besar yang patah itu seperti suara rantai malaikat maut yang terus-menerus berdering di sekeliling Xiao Chen. Bahkan jika dia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, dia tetap tidak bisa berlari lebih cepat dari naga tirani yang dapat menempuh jarak lebih dari 10 meter dengan satu langkah. Mengaum, sang naga mengamuk meraung di langit. Gelombang suara yang bergejolak itu hampir membuat Xiao Chen pingsan. Dia buru-buru menutup telinganya. Meski begitu, dia masih merasa gendang telinganya seperti akan pecah. Dia berguling-guling di tanah, tubuhnya tertutup lumpur. Tak jauh dari situ, cahaya dingin bersinar. Cakar naga yang sangat tajam itu menusuk tanah sedalam lebih dari 1 meter. Xiao Chen berkeringat dingin. Sedikit saja lagi dia akan tertusuk. Xiao Chen bukanlah orang yang mudah menyerah, tetapi sekarang dia merasa tidak ada jalan keluar baginya. Cahaya perak menyala dan Xiao Chen tiba-tiba menemukannya. Seekor kuda poni yang tampak seperti diukir dari batu giok dewa muncul tidak jauh dari sana. Matanya yang besar dan hitam seperti permata dipenuhi dengan rasa takut. Akan tetapi ia tetap melompat ke puncak pohon dan berlari pelan mengelilingi Tyrannosaurus. Apakah dia mencoba menarik perhatian naga tirani? Xiao Chen sangat terkejut. Binatang suci bertanduk ini seolah-olah dia ingin menyelamatkannya. Seperti yang diharapkan, naga tirani tertarik. Kepala naganya yang ganas dan jahat menoleh ke arah kuda surgawi muda yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni. Setelah itu, ia meraung dan mendekatinya. Xiao Chen segera berdiri dalam satu tarikan napas. Ia berlari lebih dari 100 meter. Namun, ia berhenti lagi. Ia takut unicorn kecil itu akan berada dalam bahaya. Kuda surgawi kecil yang lucu dan misterius ini berusaha menyelamatkannya. Hati nuraninya terganggu. Pegasus kecil itu menginjak puncak pohon. Kecepatannya secepat kilat. Di tengah hutan kuno yang tak berujung, dia bagaikan seberkas cahaya yang bergerak. Bahkan jika Tyrannosaurus Rex purba sebesar gunung, akan sulit baginya untuk mengejarnya. Bahkan jika dia berjalan lebih dari 10 meter dengan satu langkah, unicorn kecil itu sungguh sangat mistis. Ia melompat dari satu pucuk pohon ke pohon lainnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi warna-warna cemerlang, seolah-olah ia akan benar-benar terbang. Xiao Chen pun santai dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk pergi ke arah pantai. Bagaimanapun, Zhao Lin sedang menunggunya dalam perjalanan pulang. Meskipun pulau itu berbahaya, namun tidak ada seorang pun yang dengan sengaja mencoba membunuhnya. Mungkin sekarang lebih aman baginya di malam hujan yang gelap ini. Xiao Chen terus batuk darah saat dia berlari. Dia tidak bisa kembali. Dia tidak bisa berhenti. Sementara si unicorn muda terjerat dengan naga tirani. Dia harus melarikan diri dari wilayah binatang buas kuno.
sampai setelah berlari lebih dari 10 li di punggung gunung, ia jatuh tertelungkup ke dalam air hujan. Tubuhnya yang terluka parah oleh Wang Zipeng akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia tergeletak di tanah berlumpur, sementara darah bercampur air hujan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kelopak mata Xiao Chen terasa sangat berat. Dia sebenarnya ingin tidur lama sekali, tetapi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Di hutan primitif yang tak berujung, binatang buas berkeliaran. Asalkan hujannya berhenti sedikit, dia akan menjadi santapan binatang buas. Dia berjuang untuk berdiri, memalingkan kepalanya untuk melihat jalan yang dilaluinya. Dia sudah cukup jauh dari naga jahat kuno. Dia memanjat pohon yang menjulang tinggi dengan susah payah. Lalu dia pingsan di dahan yang tebal. Di tengah malam hujan yang mengantuk, Xiao Chen merasa seolah-olah unicorn muda telah tiba di sisinya. Si kecil putih salju itu berputar di sekelilingnya. Ia mengedipkan matanya yang besar dan penuh dengan kecerdasan, serta menjulurkan kuku depannya yang berkilauan. Tampaknya ia benar-benar ingin menyentuhnya, namun ia mundur karena takut. Ketika Xiao Chen bangun, saat itu sudah siang. Hujan deras sudah lama berhenti. Sinar matahari menyinari ranting-ranting dan dedaunan. Dia duduk dengan susah payah dan mengamati lingkungan sekitarnya. Di sekelilingnya terdapat pepohonan tua yang rimbun dan hijau. Di bawah pohon besar itu, seekor harimau bertaring tajam sedang menatapnya dengan tajam. Tak jauh dari situ, seekor ular tebal sebesar ember air tergeletak tak bergerak di atas tumpukan batu. Lebih jauh lagi, beberapa buaya besar berenang naik turun di sungai. Tempat itu masih bisa dianggap aman, meskipun beberapa serangga di bawah ini bisa dianggap sebagai binatang buas. Dibandingkan dengan binatang buas yang aneh dan brutal itu, mereka sudah dianggap jinak dan lemah. Namun Xiao Chen merasa bahwa ia harus pindah ke tempat lain. Ia menemukan puncak kecil dengan bunga dan tanaman harum. Medan di sini relatif tinggi, mampu mengawasi keadaan sekitar. Tidak hanya untuk berjaga-jaga terhadap Zhao Lin-er, ia juga dapat mendeteksi terlebih dahulu pergerakan binatang di sekitarnya. Kali ini dia berhasil lolos dari kematian. Semua itu berkat bantuan unicorn kecil itu. Xiao Chen masih dihantui rasa takut. Pada saat yang sama, dia sangat ragu. Menurut legenda, naga tiran kuno mampu mengendalikan petir dan angin. Namun dia tidak melihat kemampuan ilahi semacam ini di malam hujan. Dia hanya melihat sisi binatangnya. Dia tidak melihat sisi keahliannya. Mungkinkah legenda itu tidak benar? Seharusnya tidak. Sama seperti naga tiran bercakar 8, banyak buku kuno yang mencatat segala macam kemampuan ilahi mereka. Itu pasti bukan sekedar binatang buas yang memiliki kekuatan kasar. Xiao Chen teringat perkataan Wang Zipeng mengenai pulau ini. Diperlukan monolit dewa untuk menekannya. Binatang buas purba kehilangan kemampuan ilahinya. Mungkinkah ada hubungannya dengan ini? Xiao Chen banyak memikirkan. Di sekitar puncak kecil, rumputnya segar, pohon-pohonnya rimbun dan hijau. Bahkan ada mata air jernih yang mengalir. Itu menambahkan sedikit energi spiritual ke tempat ini. Setelah menikmati makan siang yang cukup lezat, Xiao Chen berbaring di tempat tidur gantung yang terbuat dari tanaman merambat di hutan. Ia mencicipi nanas yang direndam dalam air mata air yang jernih. Dia mencium wangi bunga dan tanaman yang menyegarkan. Mendengarkan kicauan burung yang merdu di kejauhan. Ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Kali ini Wang Zipeng menghancurkan hidupnya sendiri. Dia melukai Xiao Chen dengan parah. Jika dia tidak tidur dan bertahan tepat waktu, Xiao Chen mungkin sudah kehilangan nyawanya. Bahkan sekarang dia memerlukan waktu setidaknya sebulan untuk memulihkan diri. Baru pada saat itulah ia dapat pulih sepenuhnya. 30 hari Xiao Chen membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Selama 30 hari, jika dia bisa melewati ini dengan damai,
dia pasti bisa melewatinya dengan damai. Jika dia dapat melalui dengan damai, maka itu akan menjadi awal mimpi buruk Zhao Lin Er. Waktu adalah kehidupan. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Dia mulai mengoperasikan teknik misterius monolit kuno untuk mengobati luka-lukanya. Hutan yang rimbun ini dipenuhi tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Itu diisi dengan saripati tumbuhan yang tak ada habisnya. Xiao Chen berdiri di lautan pepohonan, merasakan kesegaran saripati tanaman. Ia mengarahkan saripati itu ke dalam tubuhnya, satu demi satu. Sinar cahaya hijau kecil mengikuti irama napas Xiao Chen. Ia beredar dalam tubuhnya. Mereka sangat ceria dan penuh dengan vitalitas yang tak terbatas. Dagingnya, organ dalamnya, dan tulangnya seolah disuntik dengan vitalitas yang tak ada habisnya.